Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai murajaah, ya, muqaddimah pada pertemuan yang lalu. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, mungkin ada yang bisa menyampaikan murajaahnya dari pelajaran yang pertama. Pelajaran pertama pada jilid yang kedua. Pelajaran pertama pada jilid yang kedua kita membahas tentang apa, Ummahat? Ya, kan kita murojaah ya. Murojaah terlebih dahulu nih. Pelajaran pertama ad-darsul awal. Setelah sekian lama kitab Durusul Lughahnya tidak dibuka atau jarang dibuka, kita buka kembali lembaran-lembaran yang sudah pernah kita pelajari. Pelajaran pertama kita membahas tentang yang iya, betul sekali. Inna wa akhwatuha, mumtaz, ya. Bagaimana kita menggunakan kata inna? Contohnya apa, Umahat? Ya, kita diskusi ya. Silakan bersama-sama. Yang mau mengucapkan silakan. Contohnya apa? Kalimat yang ada inna, isim inna, dan khobar inna. Ini minal hindi, sahih, ya. Atau yang paling sederhana dulu ya, sesungguhnya mobil ini bagus, ada di halaman 8 ya. Ya, sesungguhnya mobil ini bagus. Apa bahasa Arabnya, Umahat? Jamilatun. Ya. Inna sayyarata jamilatun. Naam. Ya. Ini berkaitan dengan pelajaran pertama, ya. Nah, contoh lain apa selain inna, ya? Kita tulis ya di sini. Bentar. Ya. Penggunaan inna. Contohnya inna sayyarata jamilatun. Ya. Ada lagi selain itu, Mahat? Yang dibahas apa? Heeh. Heeh. Betul sekali, ya. Secara garis besar ya, aminal hindi anta am min Pakistan, contoh ya. Atau atobibun anta am muhandis, ya. Artinya ada penggunaan ya, a dan ya atau wa, ya. Kita tulis wa di sini, ya. Wa am, ya. Artinya apa? A di sini apakah atau iya, apakah ya, ya. Dan am artinya apa? Ataukah ya. Naam, ya. Lalu berikutnya apa? Ini masih pelajaran pertama nih. Belum pelajaran yang lain. Apa pelajaran pertama? Apalagi yang dibahas di pelajaran yang pertama, Umahat? Penggunaan zu, ya. Penggunaan zu.
Ya, karena dzu itu bagian dari apa? Bagian dari asmaul, ya, ya, ini harus murojaah nih, ya. Asmaul khamsah, ya. Asmaul khamsah, sahih, ya. Kepemilikan iya, kepemilikan betul, ya. Kepemilikan mudhaf wa mudhafun ilaih, ya. Tapi jenisnya dari isimnya adalah isim asmaul khamsah. Ya, penggunaan dzu, dzatu, dzau untuk jamak dari dzu, dzatu untuk muannas, jamak untuk muannasnya adalah dzawatu. Ya. Lalu berikutnya apa lagi ummahat? Nanti setelah ini kita akan meng-share video, ya, video eh, penceramah, ya. Nanti ummahat bisa, jadi tugasnya nanti setelah pelajaran ini adalah menjelaskan isi ceramah yang akan di-share untuk pekan depan, ummahat, ya. Jadi ini masukan dari Ibu siapa ya waktu itu? Ibu Soleha ya kalau tidak salah. Ya, Ibu Soleha, Masya Allah. Semoga Allah berikan kepada Ibu Soleha kesolehan, ya. Kesolehan sampai Allah wafatkan beliau nanti, Masya Allah. Dengan namanya sudah bagus, dan kita berharap ini menjadi feedback ya dari kita pada ummahat agar kita bisa lebih baik lagi mempelajari ilmu bahasa Arab, ya. Nanti akan ada share video dari YouTube, ya. Kan semua bisa mengakses YouTube ya ummahat. Sekarang juga rekaman kita lebih mudah dan lebih enak kalau kita share saja nanti via YouTube, ya. Begitu ummahat. Nah, kita lanjutkan, ya. Lalu penggunaan apa? Penggunaan la'alla. La'alla itu adalah inna wa akhwatuha. Ya, inna wa akhwatuha. Ya, ada yang namanya la'alla. Ada lagi nggak selain la'alla? Ada lagi nggak selain la'alla? Yang di buku baru la'alla ya, di pelajaran pertama. Lalu berkaitan dengan angka ya. Angka berapa? Iya, dimulai dari 100 ya. Dimulai dari 100 ya, sampai tak terhingga. 6 ya. Dan ma'dudnya dia menjadi mufrad ya. Mufrad berkasratain atau majrur ya. Isim majrur. 6. Pelajaran yang kedua. Sekarang pelajaran kedua ummahat. Apa isi pelajaran kedua? Murojaah nih. Penggunaan kata laisa, ya. Penggunaan kata laisa. Contohnya bagaimana, ummahat? Laisa apa nih contohnya? Laisa hamidun. Contoh ya. Hamidun, ya. Liban, ya. Laisa hamidun taliban, ya. Atau laisa hamidun bitolibin, kan begitu ya? Ya, penggunaannya juga harus diperhatikan, ya. Laisa kamitslihi syai'un, ya, dalam ayat Al-Qur'an, ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, ya, sampai akhir, ya. Laisa itu penggunaannya juga harus diperhatikan. Nah, ya. Lalu selain laisa apa? Cukup ya, pelajaran kedua itu ini membahas tentang laisa ya. Fokusnya kepada laisa, ya. Sekarang pelajaran yang ketiga. Pelajaran ketiga membahas tentang apa, ummahat?
Iya, silakan. Ya, heeh, ismut tafdhil, ya, ya, ismut tafdhil, ya. Apa yang dimaksud dengan ismut tafdhil? Hah? Apa ismut tafdhil itu? Yang ter itu apa ter maksudnya? Hah? Yang paling-paling gitu maksudnya? Yang lebih gitu ya. Contohnya Hasyim Tawil. Berarti apa? Tawil isim tafdilnya apa? Atwalu. Ingat isim tafdil itu dia tidak bertanwin umahat. Ya, bukan atwalun, ya atwalu misalkan tawil ya, tawilun menjadi atwalu ya, atwalu ya. Contoh lain, sogir menjadi apa? Asgoru ya. Eh, Nadhif menjadi apa? Ya, andhafu ya. Contoh lain menjadi Muhammad menjadi apa? Ahmadu. Subhanallah. Jangan sampai nggak tahu dengan nama nabi kita, ya. Muhammad itu orang yang terpuji. Yang paling terpuji Ahmad. Ah, lah iya. Hamid, Ahmad sama Hamid dengan Muhammad sama artinya, ya. Maka dia menjadi Ahmadu, menjadi Ahmadu, ya. Sa'id menjadi As'ad. Iya, ya. Kabir menjadi apa? Akbar, ya. Allahu Akbar. Nggak ada Allahu Kabir. Allahu Akbar. Seperti itu, ya. Fahim tunan insyaallah. Naam, ya. Lalu apa lagi selain isim tafdhil, penggunaannya diingat-ingat, misalkan ya, misalkan penggunaannya Muhammad lebih gendut dibandingkan Hamid. Ah, apa bahasa Arab itu? Apa gendut? Kan gendut apa bahasa Arab? Kan lagi musim ya, habis lebaran ya, lagi musim. Habis Ramadan kan biasanya balas dendam gitu ya. Ya. Kabir bukan. Kabir itu besar. Ya, besar itu secara umum. Kalau Umahat beli minyak ya, yang ada gambar untanya. Nah, itu minyak apa itu? Biasanya dipakai buat martabak. Itu bahasa Arab itu. Iya, saminun. Ya, kalau tidak salah sudah pernah ini dipelajari nih kelas gym ini. Ya, samin. Ya. Nah, isim tafdilnya apa? Asmanu, ya, berarti Muhammad lebih gendut daripada Hamid. Mhm. Asmanu min 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 Hamidin. Masya Allah. Ya, ini harus diingat-ingat ya, murojaah. Kalau kurus apa kurus? Ya, kira-kira kurus itu habis Lebaran apa awal Ramadan? Ya, biasanya orang agak kurusan awal Ramadan, pertengahan Ramadan atau ba'da Ramadan. Hah? Ba'da Ramadan bukannya nambah berat badan?
Oh, belum ya. Nahif, jangan sampai lupa. Nahifun, ya. Berarti apa itu? Lebih kurus. Anhafu, ya. Muhammadun anhafu minni, misalkan. Atau min hamidin, ya. Rokik, apa rokik? Tipis. Makanya ada di dalam ilmu tajwid ada tafkhim, ada tarqiq. Nah, ini ada Ummu Zuhdi nggak di sini? Nggak ada ya? Ya. Nah, ini kalau belum hadir ya, kalau belajar ilmu tajwid ada tafkhim, ada tarqiq, raqiq, ya, seperti itu. Ya, fahim tuna insyaallah? Insyaallah, ya. Baik. Lalu apa lagi yang dibahas di pelajaran yang ketiga, Ummahat? Iya, urutan itu bahasa Arabnya adalah at-tartib. Ya, tartib. Pon. Tartib ya. Apa tartib urutannya? Contohnya ke satu. Pertama apa bahasa Arab? Pertama. Kedua, ketiga apa tuh? Al-awwal, as-tsani, as-tsalits. Iya, iya, iya. Mhm. Iya, sampai al-ashir gitu ya. Nah, ini kita singgung nih yang kemarin sedang melaksanakan ibadah umroh. Kan biasanya ada tuh kamar mandi nomor 3 gitu ya, nomor 4 gitu ya. Apa bahasa Arabnya? Pernah ingat nggak? Pernah lihat nggak, Umar? Kalau tidak salah yang kemarin itu berangkat Ummu Abdillah ya? Ya, ya. Karena kita sering lihat nih status juga nih ya, yang mudik gitu ya, ya kita monitor gitu ya, agar nanti jadi bahan pembahasan juga ya. Nah, ya. Apa Ummu Abdillah? Pernah melihat nggak Ummu Abdillah? Biasanya kumpul itu di kamar mandi 3 kalau nggak salah. 3 apa berapa itu yang besar itu, yang ada eskalatornya ya. Ada Ummu Abdillah di sini? Oh ada, ya. Atau nggak kepikiran? Kepikirannya adalah eee, apa namanya, nashtari syai'an, ya, belanja gitu ya. Nah, ya. Nah, itu biasanya pakai tartib tuh, pintu juga sama, ya, pintu albab, ada biasanya di gerbang ya, kalau di Masjid Nabawi itu di gerbang, ya. Misalkan bawwabah ats-tsalisah ya, gate, biasanya gate 3, gate berapa gitu ya, kadang ada namanya gitu ya. Nah, itu pintu atau gerbang sekian gitu. Biasanya kalau jamaah umrah atau jamaah haji itu dipandu dengan tanda-tanda seperti itu ya. Naam. Lalu apa lagi Ummahat yang dibahas? Lakinna itu bagian dari inna wa akhwatuha. Ya, lakinna kita tulis. Lakinna ya. Lakinna itu lakin ditambahkan na ya. Inna ditambahkan inna, lakinna. Akan tetapi sesungguhnya ya kalau lakin saja dia bukan inna wa akhwatuha. Nah, itu jadi perbedaan. Misalkan lakinnallaha. Nah, tapi kalau misalkan tanpa lakinna menjadi walakin, nah itu dia tidak memansubkan setelahnya. Nah, ya, ad-darsul rabi', ya. Kalau kita masuk ke ad-darsul rabi', Ummahat, ya. Apa yang dipelajari di ad-darsul rabi'? Ya. Apa nih yang dibahas di ad-darsul rabi'?
Sudah masuk dengan pembahasan apa? Al-af'al, ya. Al-af'al. Apa al-af'al itu? Ya, al-af'al fi'il-fi'il. Di antaranya adalah fi'lun madin atau al-fi'lul madhi. Ya, fi'il madhi nih yang harus diperhatikan ya, ummahat. Ya, misalkan li'annahu qad madha. Karena sesungguhnya fi'il madhi itu telah berlalu. Ya. Biasanya yang telah berlalu disebut dengan dzikrayat. Dzikrayat itu artinya kenang-kenangan, ya. Karena semua yang telah berlalu akan menjadi sebuah kenangan. Apakah kenangannya indah, maka dapat ganjaran. Kalau kenangannya buruk, maka mendapatkan dosa. Pilihannya hanya itu. Nah, fi'il madhi kita juga telah melaksanakan yang namanya liburan, al-utlah, ya. Al-utlah qad madat. Al-utlah, liburan itu telah berlalu, ya. Dan apa saja yang pernah ummahat lakukan ketika liburan menggunakan bahasa Arab ya? Misalkan dhahabna ilal jibal. Dhahabna ilal qaryah. Ya, kami pergi ke mana? Qaryah. Apa qaryah? Iya, kampung atau pulkam atau mudik ya. Naam, ya. Lalu ada lagi yang biasa kita gunakan juga ketika kita berjumpa ya dengan menggunakan lakia. Lakia yalqa ya. Ya, laqina. Laqina artinya kami berjumpa. Ya, laqina eh, berjumpa kepada siapa? Misalkan al-usrah, laqina al-usrah fil qaryah. Ya. Artinya penggunaan-penggunaan ilmu fi'il madhi juga harus diperhatikan ya, ummahat. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah ya. Kita berharap nanti ummahat bisa membuat cerita ya, cerita liburan kemarin ya. Ya. Cerita liburan kemarin di pekan depan, ya. Jadi tugasnya itu ada 2, menjelaskan ya dari apa yang nanti akan di-share video tersebut, dan yang kedua adalah membuat sebuah cerita, ya. Ceritanya itu dikirim di apa namanya, WA ya. Nanti akan kita nilai tentang yang dilakukan ya semasa liburan ya. Ar-rihlah tawilah, libur panjang ya. Kalau nggak pergi berarti rihlanya di rumah ya. Kan rihlah juga itu. Liburan kan bukan hanya di luar, pergi jalan-jalan, kan begitu ya. Ya, liburan di media sosial bisa juga tuh ya. Nah, liburan, ya meskipun nggak pergi kan biasanya ya kumpul dengan keluarga, ya atau ada peristiwa-peristiwa unik bisa disampaikan lewat pakai bahasa Arab ya, lewat bahasa Arab. Seperti itu ummahat, ya. Mudah-mudahan ini tidak membebani ya di awal pertemuan kita. Ya, fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Oleh karena itulah, murojaah kita ini membahas apa yang sudah kita pelajari di pelajaran pertama sampai pelajaran ke-9. Agar nanti ummahat mengingat-ingat kembali dan merumuskan dan merangkai kata-kata yang indah untuk jadi apa namanya cerita ya, cerita yang bagus ya, versi ummahat ya. Kan ceritanya enak ya kalau misalkan Ramadannya ketika di Masjid Nabawi, Masya Allah. Ya ini ceritanya yang asli ya, jangan ngarang-ngarang, jangan ngada-ngada ya.
Ya, misalkan Ibu Presi memang liburannya di rumah, tapi ngada-ngada, wah dia jalan-jalan ke apa namanya, ke Madinah, ya, ke Mekah, gitu ya. Ah, ini ngada-ngada nih kayak begini nggak boleh, ya. Karena kita berharap apa yang sudah Ibu Ummahat lakukan semasa libur panjang, ya. Baik, kita lanjut ke pelajaran yang kelima, Ummahat. Pelajaran kelima apa sih yang dibahas di pelajaran yang kelima? Silakan. Ya, na'am. Ya, mumtaz ya. Ya. Al-jumlatu fi'liyah. Ya, jumlatu fi'liyah. Karena yang biasa digunakan oleh orang Arab adalah al-jumlatul fi'liyah. Ya, karena jumlah fi'liyah ini mudah ya, karena dia tidak terikat dengan al-adad atau al-jama', ya al-jam'u ya. Contohnya misalkan zahaba ya, zahaba ar-rijal, ar-rijal ya, ila ila ya, ilal masjidi misalkan. Ya, ilal masjidi. Lalu digunakan rijal ini kan jamak ya. Maka tidak perlu ditambahkan jamaknya pada kata fi'il. Itu disebut dengan jumlatul fi'liyah. Nah, kalau pakai jumlah ismiyah, nah, mau tidak mau, ya, dia harus mengikuti ar-rijal, dhahabu, ya, dhahabu ilal masjidi. Nah, ya, paham tunan insyaallah. Dhahabu ya. Dia menjadi jamak karena susunannya ismiyah dengan susunan dengan i'rab ini adalah mubtada, ini namanya khobar. Ya, fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Nah, ini mudah-mudahan bisa nanti dipakai ya. Kaidah ini dicerita deh nanti al-qissah ya atau al-qasas ya, kisah-kisah nanti yang Ummahat buat. Lalu kaidah fiil, fa'il dan maf'ul bih ya. Fiil, fa'il, maf'ul bih ya. Ini juga harus diperhatikan. Ya, makanya kalau sudah kita ketahui ciri-ciri fa'il, ciri-ciri maf'ul, mau dibalik-balik boleh, ya. Contoh misalkan zahabar rijalu ilal masjidi, ya. Dengan kategori dengan i'rab zahaba fi'il, fa'ilnya adalah ar-rijal, ya. Ar-rijal, ya. Itu disebut dengan fa'il, maf'ulnya adalah ilal masjidi. Ya, dengan penjelasan bahwa ada huruf jar yang masuk menjadi isim majrur masjidnya. Nah, kalau kita sudah tahu kaidahnya, dibalik-balik boleh bahasa Arab itu. Misalkan ya, ilal masjidi zahabar rijal. Ya, ilal masjidi zahaba ar-rijal. Ya. Tapi kalau rijalnya di depan, jadi ar-rijal zahabu ilal masjidi. Ya. Atau ilal masjidi ar-rijal zahabu. Bisa juga. Ya, bisa juga. Ya. Yang penting harokatnya harus benar, kaidahnya harus benar meskipun dibulak-balik kata-katanya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak bisa itu. Ya, telah pergi para lelaki ke masjid. Ke masjid para lelaki telah pergi, bisa. Ke masjid telah pergi para lelaki ya. Sepertinya kurang tepat gitu ya kalau di dalam bahasa bahasa Indonesia. Fahim tunna insyaallah.
Insyaallah. Ah, ini mudah-mudah ya insyaallah. Baik, berikutnya pelajaran yang keenam ya. Ini kita mukaddimah dan baru pertama kali pertemuan pertama ya, ba'da Ramadan itu sudah mudah, apalagi setelahnya insyaallah akan lebih mudah ya. Insyaallah. Ad-darsus sadis, pelajaran yang keenam. Apa yang dibahas di pelajaran yang keenam, Ummahat? Silakan. Nah. Yang yang mana nih yang benar nih? Semuanya, semuanya ya. Ya, semuanya ada ya. Nah, yang pertama apa yang pertama? Membahas tentang fiil, ya al-af'al juga tuh. Tuh ya, al-af'al. Ya, ada fiil madhi. Ada fiil mudhari nggak di pelajaran yang keenam? Ada ya. Fiil madhi contohnya apa, Umahat? Ya, contohnya roja'at, ya, roja'at, ya. Itu perempuan ya. Kalau fiil mudhari apa contohnya? Ya, ngikutin yang ada aja. Apa? Roja'a yarji'u. Adri juga bisa. Apa adri artinya? Ya. Ah, kok nggak tahu? Kan nanya ini, fi'il mudhari apa? Contohnya, la adri. Kok nggak tahu saya? Contohnya, oh, subhanallah. Harus jelas ya. Nadanya ini kayak la adri, ya. Nggak tahu gitu ya. Naam. Ya. Setelah fi'il mudhari, apa lagi fi'il mudhari? Lalu apa lagi, Ummahat? Kita lanjutkan ya, Ummahat. Lalu setelah itu kita membahas tentang apa lagi, Ummahat? Ah, hmm? Fi'il mudhari yang ada di buku apa? Azunnu ya? Belum ya itu, azunnu. Ya, apa artinya azunnu? Saya mengira ya dari kata dzanna yadhunnu. Dzanna yadhunnu. Mungkin pernah mendengar kata husnudzon, suudzon. Jadi dzon itu dari bahasa Arab ya, suudzon itu dari bahasa Arab. Su artinya buruk, dzon itu prasangka, prasangka buruk. Ya, apa namanya, perkiraan atau mengira gitu ya. Kalau kata kerjanya ya. Husnudzon, husnu kebaikan, baik atau dzon itu prasangka baik ya definisinya. Ya. Akan tetapi kebanyakan dzon itu adalah ismun kata Allah. Inna ba'da dhanni ismun. Ya. Karena sesungguhnya sebagian dari dzan itu adalah ismun. Ya, ismun itu adalah sebuah keburukan, kejelekan, dosa. Ya, maka jangan mengira atau prasangka ya, jangan berprasangka yang macam-macam ya, Umahat. Ya, baik. Adzunnu tadi ya. Lalu apa lagi? Kata kerja sudah. Fi'il amr ya. Ada fi'il amr nggak? Kita urutan ya, kita urutan di sini. Naat man'ut contohnya apa? Nah, darsan jadidan ya. Darsan jadidan ya. Artinya di dalam maf'ul ya ada yang namanya naat man'ut betul ya. Ini kita nggak tulis karena mungkin itu ada di jilid pertama ya. Contoh lain apa? Adat ya. Betul nggak ada adat? Adat wal ma'dud. Ya, dari angka 11 ya. Angka 11 sampai 20 ini baru ya sampai 20. Padahal 11 sampai 99 yang betul. Kaidahnya
ya bahwasanya ma'dudnya itu dia menjadi mansub mufrad, ya, mansub mufrad. Contohnya 11 murid perempuan, ihda asyrata thalibatan, ya, dia menjadi mansub. Nah, ini juga kalau buat cerita harus diperhatikan ya, adat dan ma'dudnya, ya. Lalu berikutnya apa? Nah, eee, baik. Di sini Ummahat, sudahkah kita pernah belajar tentang tamyiz? Ya, tamyiz itu adalah, ya, tamyiz itu kata lain dari ma'dud ya. Kalau adat ma'dud itu kan hanya angka angka 3 sampai 10. Ya, angka 3 sampai 10. 11 sampai 99, nah, itu disebut dengan tamyiz. Ya, ya. Apa yang dimaksud dengan tamyiz? Ya, apa? Ini menjelaskan kata yang masih samar, gitu ya. Kata yang masih samar. Naam. Ya. Kalau Ibu Presi mau menjelaskan apa definisi? Iya. Ya, kata yang masih samar lalu dijelaskan lebih detail ya, makanya ya itu nama lainnya ya dari adat dan ma'dud. Kalau di bilangan 3 murid berarti salah satu tullabin ya, kalau 13 murid ya berarti salah asyara ya taliban. Hmm, ya, salah Salasa apa? Salasata asyarah taliban. Nah, taliban itu disebut dengan tamyiz, ya. Bisa dipahami, Ummahat? Iya, isimnya. Ya, sehingga berfungsi menjelaskan isim yang samar pada sebuah kalimat. Ya, ini kan samar nih, 13 apa? 13 murid. Nah, murid itu menjadi tamyiz. Kalau murid di dalam adat dan ma'dud bilangan 3 sampai 10, ya, maka dia bukan tamyiz. Maka dia adat dan ma'dud. Nah, yang dibilangkannya ma'dud. Nah, ya. Nah, beda lagi tuh kalau fase perkembangan anak tuh, beda lagi tuh. Literasinya beda lagi. Tamyiz juga tuh. Bisa mengenal baik dan benar, itu namanya tamyiz. Yang tadinya samar, ya semakin jelas. Kalau dibilang 12 tahun, itu biasanya jurusan IPA tuh begitu ngomongnya. Ya, 12 tahun gitu ya. Ya. Kalau jurusan IPS bilangnya tergantung kondisi dan situasi. Ada yang sudah 9 tahun dia sudah bisa. Ya, sudah tamyiz membedakan. Karena kan itu ditinjau dari perkembangan zaman ya dan lingkungan Ummahat. Ya, kalau perkembangan anak itu tergantung dari lingkungan. Zaman dulu zaman sekarang beda ya. Di daerah yang tempat apa namanya kota dengan desa pun berbeda. Kadang yang umur 15 tahun tapi belum ihtilam ya, belum balik, ada juga ya. Nah, makanya kita nggak bisa tuh memprediksikan dengan ilmu-ilmu ya orang-orang yang IPA kan begitu ya hitungannya. Ya, kalau ilmu pasti ya, karena kepastian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di sini bisa kelihatan nih Ummu Abdillah kayaknya orang-orang IPA nih gitu ya. Ya. Kalau orang IPS nggak begitu ya. Karena ini sering terjadi bukan hanya di kelas gym ya, di kelas yang lain pun ada yang begitu.
Membahas, "Oh ini bukannya ini Ustadz, ini bukannya ini," gitu. Oh nggak harus ya, tergantung situasi, tergantung kondisi, seperti itu. Ya, fahimtuna insyaallah? Naam. Berikutnya adalah, apalagi pembahasannya tentang apa lagi Ummahan? Fi'il madhi untuk jamak, ya, ya. Tadi ya, berkaitan dengan fi'il madhi pokoknya isi-isi dan konteks dalam fi'il madhi ya, yang berjamak, yang musanna ya. Itu kaitannya dengan tasrif lugawi ya. Ya, tasrif lugawi. Roja'a, roja'a, roja'u, roja'at, roja'ata, roja'na. Nah, ini harus dipelajari dan diingat-ingat kembali. Lalu kosakata-kosakata yang disebut penekanan tapi bukan isim tafdil. Contohnya jau'an. Nah, jau'an itu sangat apa namanya? Lapar, ya. Sangat lapar, ya. Kalau lapar saja ju', ya. Nah, kalau jamaknya menjadi jia'un, ya, jia'un, ya. Sebenarnya di buku ada perbedaan ya. Jau'an itu sebenarnya tanpa tanwin. Kalau di buku seakan-akan itu menggunakan tanwin ya. Salah ya. Betul jau'anu, jia'u ya jamaknya ya. Untuk perempuan jau'a, untuk jamaknya jia'u sama ya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Lalu apalagi Ummahat? Banyak sekali ya. Tentang status marfu, majrur, mansub. Nah, ya harus diperhatikan. Ini Ana kasih kisi-kisi sedikit ya, murojaah sedikit ya. Contoh ya, misalkan kata buku ya. Buku kitabun ya. Marfu'nya buku apa? Kitabun ya. Kitabun ya. Nah, kalau mansubnya buku menjadi kitaban. Kalau majrurnya kitabin. Nah, ini sederhana nih, mudah. Nah, akan tetapi kalau dia jamak mudzakkar, misalkan orang-orang Islam, jamak marfu'nya apa? Muslimuna. Ya, betul. Kalau mansubnya muslimuna, muslimina. Muslimina. Ya. Kalau majrurnya menjadi apa? Muslimina. Ya. Bisa dipahami Ummahat? Insyaallah. Nah, sekarang murojaah dikit nih. Ini nahwu nih, ada di dalam kitab Muyassar ya. Misalkan muslimatun, marfu'nya muslimatun. Muslimatun. Itu marfu'nya. Kalau mansubnya menjadi apa? Iya, Masya Allah. Semangat sekali Ibu Presi. Ya. Muslimatin. Ya. Majrurnya dengan apa majrurnya? Ah, sama muslimatin. Ya. Jangan sampai terkecoh. Ya. Ya. Eh. Ini jamak jamak ya. Kalau jamak taksir sama dengan mufrad ya. Ya. Jamak taksir sama dengan mufrad. Nah, pertanyaannya yang kedua eh, adalah mamnu' minas sarf. Ya. Contoh mamnu' minas sarf eh, yang gampang dan dapat dimengerti tadi ya jau'an. Ya, jau'anu. Ya, ini namanya
marfu'nya ya. Mansubnya jau'anu apa? Ah, ya. Kenapa harus menunggu harus ada nya gitu ya? Jau'ana, betul. Kalau majrurnya, ini harus diperhatikan nih. Masa jau'ani? Dari mana jau'ani? Ya, ya. Jau'ana, sama jau'ana. Coba diingat-ingat nama Aisyah tuh. Tambahin an Aisyata. Nah, ya. Yang punya anak, yang punya cucu, yang punya saudara namanya Aisyah itu diingat-ingat tuh. Oh, ini mamnu minas sarf nih, ya. Majrurnya menjadi fathah, ya. Majrurnya menjadi fathah. Paham tuh insyaallah? Insyaallah. Belum lagi yang isim mankus, isim maksur. Nah, itu belum tuh. Ya, ada di Muyassar tuh. Nanti Umahat bisa buka-buka tuh di Muyassar, ya. Paham tuh insyaallah? Insyaallah, ya. Dan ini kalau Ummahat paham, nanti baca ayat Al-Qur'an, kok ini harokatnya begini ya, ini harokatnya begitu ya. Ah, jadi tahu karena ada kaidah, kaidah nahwunya, ya, ada kaidah nahwunya. Sebenarnya ya, silakan. Ya, betul. Qobla, qoblu, qobli. Min qabli. Kecuali dalam ayat Al-Qur'an nih ada penjelasannya, ya. Nah, kan seharusnya min qabli, ya, tapi dibacanya min qablu, ya. Nah, kenapa demikian? Nah, itu nanti ada penjelasannya secara terperinci di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, itu jadi pertanyaan tuh yang seperti itu kan, kok nggak sesuai sih gitu ya. Jadi ada beberapa yang menjadi patokan kita ketika Al-Qur'an itu turun, ya, bukannya kaidah mengikuti Al-Qur'an, tapi Al-Qur'anlah ya, kaidah harus mengikuti Al-Qur'an, afwan. Tidak boleh Al-Qur'an mengikuti kaidah. Karena semua yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah rumusan kaidah-kaidah, ya, seperti itu, ya. Ya, jadi ya, pertama pengecualian dan yang harus diprioritaskan adalah kaidah Al-Qur'an, gitu, ya. Baik, ada yang ditanyakan tidak terasa, ya, kita sudah memasuki pukul 5. Ya, ada yang ingin ditanyakan, Ummahat? Untuk pelajaran yang ke-6, ke-7, ke-8, 9, nanti akan kita lanjutkan ya di pertemuan yang akan datang. Jadi nanti Ummahat ya, mahlan-mahlan, pelan-pelan saja dipersiapkan kuotanya untuk mendengarkan via YouTube nanti. Nggak banyak ya, hanya beberapa menit ya perkataannya, dan kita mencari yang tidak ada subtitlenya ya, yang tidak ada subtitlenya ya. Kalau yang ada subtitlenya enak ya, kan biasa di YouTube ada tulisannya gitu ya. Mhm, seperti itu ya. Dan ini akan mengasah eh, istima'i atau sima'i pendengaran kita ya. Bagaimana kita menyimak, oh ini logatnya orang Arab, tentu kan beda ya. Orang Indonesia yang pandai berbahasa Arab dengan orang Arab yang memang sudah pandai berbahasa Arab, lahjanya, logatnya, dialeknya pasti berbeda, ya, pasti berbeda, ya. Tapi sekali lagi itu hanya tambahan ya, bukan fokus kita. Fokus kita kembali lagi ketika kita mengetahui, oh ini perbedaannya ini dalam Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an min qablu, min ba'du, ya.
Kenapa nggak min ba'di, ba'da dan lain sebagainya. Seperti alaihu, alaihu, yang betul kan alaihi. Nah, kenapa demikian? Nah, ini harus kita gali, kita pelajari, ya. Fahimtunna insyaallah ummahat? Insyaallah. Hal min soal, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ma fi soal? Ma fi soal. Masya Allah. Barakallahu fikunna pada umat sekalian. Semoga kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Ya mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah tugasnya apa tadi Umahat bisa diingat-ingat? Mhm, mhm. Mendengarkan dari YouTube ya, isi ceramah atau cerita ya. Naam, ya. Atau mungkin, kartun juga gitu ya, kan di Arab juga ada ya, kartun pakai bahasa Arab ya. Ya nggak apa-apa, ya. Ya kalau kartun TK-TK entar jadi anak TK lagi kan repot ya. Iya, baik, nanti nanti kita akan lihat gitu ya. Naam, ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kita akhiri ya Ummahat dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.